Silahkan diaktifkan kameranya sebentar sebelum kita latihan soal. Oke, sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan. Bagi yang belum mengaktifkan kamera, aktifkan dulu kameranya. Kita akan berdoa bersama. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Dan sekarang kami akan mulai pembelajaran hari ini IPS. Anak-anaknya akan mengerjakan soal. Tolong Tuhan Yesus memberkati, berikan hikmat, kemampuan dalam menjawab soal agar bisa menjawab semua dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan dibuka Moodle-nya. Silahkan dibuka Moodle-nya anak-anak. Oke, silahkan dilihat kehidupan masyarakat pada masa Islam di Moodle. Sudah? Ada yang sudah ketemu? Kehidupan masyarakat pada masa Islam, sudah ya? Oke, thank you Jonathan dan Asia. Lalu ada latihan soal pada masa Islam di situ. Ada yang ketemu? Latihan soal pada masa Islam. Sudah Adit, Alicia, Jonathan, oke sudah ya. Silahkan bagi yang sudah ketemu latihan soalnya langsung saja dikerjakan. Tidak boleh lihat buku ya. Miss Irma minta kejujurannya. Silahkan mulai. Tidak boleh lihat buku. Miss Irma sudah sampaikan kisi-kisinya dengan lengkap sebelumnya. Miss Irma harap persiapan kalian sudah sangat baik ya. Oke, tolong kejujurannya jawab tanpa melihat buku. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom chat saja langsung. Oke, ada pertanyaan dulu anak-anak? Oke, kalau tidak langsung saja dikerjakan. Selamat mengerjakan. Oke, Tiara, yang dibuka itu yang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Sudah ketemu? Oke. Lalu latihan soal pada masa Islam. Sudah ya, Tiara? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami dalam menjawab tadi soal-soal pada latihan soal. Tolong Tuhan Yesus yang memberkati dan menolong agar kami mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, kami tetap memohon perlindungan-Mu, kami tetap memohon pertolongan-Mu agar kami bisa belajar dengan baik, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke, terima kasih anak-anak buat hari ini. Sudah menjawab latihan soal dengan baik. Nanti Miss Irma akan cek. Dan Miss Irma akan data siapa saja yang sudah mengerjakan. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Baik, silakan semuanya open kameranya. Ya, silakan. Semuanya Devon. Oke, silakan ayo. Karen, Ishak, yang izin hanya Aston dan Dewa. Kayaknya ini Dewa siapa ini? Coba Miss lihat. Dewa Gaudia kah? Bukan. Aditya, oke. Aditya dan Aston izin tidak open kamera. Ya, selebihnya open kameranya. Karen, Shalom. Ayo. Graciela dan Shalom. Graciela, Dena, open kameranya. Shalom. Sudah, baik. Bisa dengar suara Miss dengan jelas? Bisa, Miss. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Selamat pagi untuk kalian semua. Semoga keadaan kita sehat-sehat terus. Baik, pertama sekali Miss minta maaf untuk hari Kamis, pertemuan Kamis, Miss hanya memberi penugasan, benar ya, lewat guru Ibu Elis mungkin atau lewat wali kelas kalian. Jadi memang kondisi Miss kurang enak, kurang fit. Tapi kita akan kembali pada materi yang baru. Mau tidak mau Miss harus percepat pembelajaran kita karena memang waktunya sangat singkat sekali. Kita akan materi baru dan maaf kita tidak bisa membahas satu persatu tentang materi yang sudah, maksudnya tugas yang Miss sampaikan kepada kalian. Tapi Miss sedikit cross check atau lihat kembali mengenai tugas kalian. Sejak tadi pagi Miss cek di LMSTD ada sekitar berapa orangnya? Miss sebut saja namanya yang belum mengumpul tugas pilihan bergandanya.
Rem berganda dan isian ya. Ini masih sekilas pengumpulannya doang. Miss belum cek satu persatu apakah sudah dikerjakan pilihan berganda sama isiannya atau bagaimana. Miss belum. Hanya melihat siapa yang sudah mengirimkan dokumen tugasnya. Yang belum ada Devinia, Dena, Devin, Aditya, Ino, Jesse, Kathleen, Karen, Shalom. Nih. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang yang tidak mengumpulkan Mas ya. Kenapa? Apakah ada infonya yang tidak jelas? Atau ada masalah lain? Saya sudah ngerjain, Miss. Cuman saya lupa ngumpul aja, Miss. Oh, Aditya. Baik, yang lainnya? Jesse mengapa tidak mengumpul? Miss, kayaknya kemarin saya sudah masuk filenya, terus kayaknya saya lupa pencet submit deh di Moodle-nya. Oke. Baik, anak-anak Miss kasih waktu sampai hari ini. Silakan tugasnya dikumpul supaya bisa Miss cek, lalu Miss ambil nilainya untuk tugas. Oke ya. Dan juga kelompok yang kemarin tentang PPT, yang kelompok ya. Memang kita pernah ada kasih tugas PPT ya, yang tentang itu sebelum ujian MIT. Tapi yang Miss minta ini yang PPT kelompok, paham ya? Masih beberapa kelompok, harusnya ada 3 kelompok. Yang ngasih ke Miss baru 1 apa 2 ya? 1 orang ngimpulnya 2 kalau nggak salah. Nanti Miss akan cek. Yang merasa kelompoknya belum mengirimkan PPT-nya ke Miss, silakan dikirimkan. Atau mungkin kalau ada yang buat video kemarin atau apa, silakan dikirim ke Miss supaya Miss nilai. Baik, anak-anak, Miss juga tadi cek tentang tugas gurindam atau tugas puisi rakyat. Ada 2 orang yang tidak mengumpul. Ada Devin dan Ino. Ada. Devin mana? Devin. Kenapa tidak dikumpul? Yang tugas yang mana? Yang mencari puisi, mencari pantun, gurindam, sama syair. Lalu dianalisis. Itu belum. Itu saya belum selesai, Miss. Baru selesai nyari pantun sama syair sama gurindamnya, Miss. Belum dianalisis. Segera ya, nak ya. Ino, hari ini terakhir Devon. Harusnya kena hukum ya. Kalau Miss kemarin sehat, harusnya kamu dikeluarin dari pembelajaran Miss. Tapi karena memang kondisi Miss nggak fit ya, sudah. Ino, mana Ino? Nggak ada. Dan Ino juga belum mengumpulkan. Baik, Miss mau cek kehadiran dulu. Ini seperti sedikit sekali kalian. Miss nggak tahu siapa yang tidak hadir. Alicia, Hadir, Miss. Tiara, Hadir, Miss. Aston, Hadir, Miss. Sheba, Sheba, datang. Sheba, Devinia, Hadir, Miss. ada Sheba. Oh, oke, Sheba. Devinia, Hadir, Miss. Dena, Hadir, Miss. Devon, Hadir, Miss. Gaudia, Hadir, Miss. Aditya, Hadir, Miss. Eric, Ya, Miss. Evan, Ya, Miss. Hadir, Miss. Graciela, Hadir, Miss. Ino, enggak ada. Ishak, Hadir, Miss. Ishak, oke. Jesse,
Jonathan, Hadir, Miss. Caitlin, Hadir, Miss. Karen, Hadir, Miss. Liora, Hadir, Miss. yang mana sih Liora? Oke. Aditi, apa nih? Quina, Hadir, Miss. Rafaela, Hadir, Miss. dan yang terakhir Shalom. 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 Hadir, Miss. Baik. Anak-anak, Miss minta tolong supaya kalian silakan perdalam materi pembelajaran mengenai puisi rakyat di rumah. Oke? Itu silakan dipahami. Ya, memang kita tidak sampai pada pembuatan pantun, syair, dan gurinda. Tapi yang perlu kita pahami bahwa ketiga hal tersebut merupakan karya sastra lama. Jadi untuk itu silakan diperdalam, dipahami, dilestarikan dalam kehidupan masing-masing. Kalau kalian suatu saat menjadi penyair, silakan buat syair. Kalau tidak, buat gurindam, jadi sastrawan, dan lain sebagainya. Miss kira cukup tentang pembelajaran mengenai puisi rakyat. Kita sudah belajar mengenai strukturnya, perbedaannya. Kita juga sudah mempelajari bagaimana menemukan gagasan atau pesan yang terdapat pada pantun, syair, dan gurindam. Nah, yang menjadi pertanyaan Miss, ada masian yang masih bingung mengenai materi puisi rakyat? Apakah ada yang perlu Miss tekankan lagi mengenai puisi rakyat? Apa boleh kita melanjut ke materi yang baru? Bagaimana? Cukup ya? Kita ke materi yang baru. Oke. Nah, pahami saja memang sejauh ini Miss belum buat kisi-kisi untuk ujian sekolah nanti. Yang pastinya tentang puisi rakyat bakalan muncul. Jadi silakan dipelajari. Kalau ada yang bingung silakan secara personal juga boleh tanyakan ke Miss. Tapi jangan ini ya. Kadang WA-nya jam 11. Janganlah jam 11 WA Miss-nya. Masa jam 11 WA gurunya kan nggak jelas sih seperti itu. Oke ya. Kalau mau WA, mau tanya Miss-nya silakan dilihat waktunya. Gimana kalau Miss WA kalian jam 12 malam? Dan jangan kalian sudah mimpi. Oke? Baik. Silakan dibuka bukunya halaman 89. Ya, semuanya. Yang matikan kameranya silakan open. Ayo. Yang matikan kameranya silakan di-open. Ayo, silakan semuanya. Karen, Queen, Graciela, Shalom. Ayo, silakan di-open. Jonathan, ini apa ini? Kok hutan Ishak, Devinia. Ayo, buat latar tidak masalah, tapi yang jelas. Queen, Ishak, Sheba, Jonathan, kurang naik Jo.
Baik, Miss, langsung saja. Sudah bisa lihat semuanya? Udah, Miss. Baik, anak-anak, ini merupakan materi terakhir pembelajaran bahasa Indonesia untuk semester ini. Maka kalau kita selesai pada topik ini, kita akan pelatihan soal saja, selesai. Mengenai fabel atau legenda, ini materinya lumayan banyak. Semoga bisa kita selesaikan sebelum ujian atau sebelum berakhirnya semester ini. Baik, silakan. Sudah dibuka bukunya halaman 89? Sudah? Sudah semuanya? Udah, Miss. Baik. Menjadi tema pada materi kita itu adalah mengapresiasi dan mengkreasi fabel dan legenda. Mengapresiasi itu artinya memberi tanggapan atau nilai yang positif. Mengapresiasi dan mengkreasi artinya kita mengoleksi atau kita memahami atau kita memberi variasi baru pada fabel dan legenda. Anak-anak, materi kita tentang fabel dan legenda, kalian tidak usah lebih mengutamakan pada kata mengapresiasi dan mengkreasi, lebih ke topik utamanya kita yaitu fabel dan legenda. Nah, pada materi ini lumayan banyak sekali. Ada beberapa topik yang harus kita pahami. Yang pertama tentunya kita harus mengenal melalui definisi atau dari pengertian hakikat dari fabel dan legenda itu. Setelah itu kita harus paham ciri-cirinya seperti apa, baru jenis-jenis fabel dan legenda yang ada, unsur-unsur pembangun fabel dan legenda, lalu struktur dan kebahasaannya. Lalu nanti setelah itu semua kita ada sedikit pemeranan atau mempraktekkan, lebih simpelnya, mempraktekkan isi fabel dan legenda lalu menceritakan kembali. Nah, setelah kita pahami nanti apa itu fabel dan legenda, apa itu ciri-cirinya, jenisnya, unsur-unsur pembangunnya, struktur dan kebahasannya, kita akan sedikit berakting, mencontohkan isi dari fabel atau legenda. Lalu setelah itu kita akan menceritakan kembali. Nanti ada cerita-cerita fabel dan legenda yang terdapat pada daerah-daerah kalian. Nanti kita akan pada yang terakhir ini menceritakan. Ini keterampilan, kegiatan keterampilannya. Baik, sedikit pengantar untuk kita pahami, anak-anak. Indonesia itu adalah negara yang sangat luas. Tentunya kalian sudah pelajari hal ini di PS mungkin. Ada berapa provinsi kita? Indonesia pada saat ini berapa provinsi? Ada yang tahu? Halo, ada berapa provinsi Indonesia? Iya, ada 34 provinsi saat ini. Dan yang kita pahami dengan jumlah yang sebanyak itu tentunya bukanlah wilayah yang sempit. Kita terdiri dari Sabang sampai Merauke.
Kadang kalau dipikir-pikirkan, mungkin dari sebagian anak-anak sekalian bertanya, kenapa lebih murah kalau kita mau pergi ke, contohnya ya, dari Batam, berangkat ke Malaysia atau ke Singapura. Kok harga tiketnya lebih murah daripada dari Batam ke Papua? Nah, padahal bukan karena melihat apakah dia dalam negeri atau luar negeri, tapi lebih masalahnya luasnya. Kalau kita ke, contohnya dari Batam sana, dari Batam ke Papua, itu jaraknya sangat jauh sekali. Atau dari Aceh ke Papua itu dari Sabang ke Merauke seperti itu. Jadi tentunya Indonesia sangat luas. Nah, karena itu kondisi geografis Indonesia menyebabkan budaya Indonesia beragam-ragam. Indonesia itu sangat beragam. Bisa beragam dari suku, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena letaknya yang tidak sama. Maka jangan heran di setiap daerah memiliki adat istiadat atau tata sopan yang berbeda-beda. Kalau di Sumatera, anak-anak, kalau kalian pergi ke Sumatera, kalau tidak dikenal, tidak ada istilah menyapa. Kalau kamu nggak kenal, kamu bilang halo ibu gitu, kamu dibilang orang gila. Karena apa? Kamu menyapa orang yang tidak kamu kenal. Tapi Miss shock waktu pertama kali Miss masuk ke Yogyakarta, karena apa, orang di sana ramah-ramah, walaupun kita tidak kenal kita sapa, halo ibu, misi mbak, seperti itu dan lain sebagainya. Lalu mungkin ada berpikir dalam diri Miss waktu itu, hah, di tempat saya seperti ini, lalu kenapa di Jogja seperti ini? Nah, makanya Miss bilang tidak ada yang salah. Tidak, Medan Sumatera Utara itu tidak salah dengan aturan mereka seperti itu atau adat mereka seperti itu, dan Yogyakarta juga dengan adat istiadat dan keramataman mereka seperti itu tidak masalah, karena setiap wilayah punya aturan dan tata sopan santun yang berbeda-beda. Kalau di Bali Miss belum bisa kasih kesimpulan karena memang sekarang lagi pandemik seperti ini, Miss juga jarang keluar, Miss tidak tahu. Di sini apa? Anak-anak tata keramanya seperti apa? Kalau ketemu orang yang tidak kita kenal, boleh disapa atau tidak di sini? Atau tidak usah disapa gitu. Bagaimana? Ada Saya yang sih sapa aja, Miss. disapa dan disapa balik sama mereka. Ya, biasanya gitu sih, Miss. Oh. Berarti di sini hampir sama dengan ini ya. Karena Miss pernah zong ya di Bali, pernah Miss kebawa-bawa dari Jogja, Miss jalan, lalu Miss sapa, mari Bu gitu. Dan ibunya merasa aneh dengan Miss menyapa seperti itu. Tapi mungkin jangankan berbeda provinsi ya anak-anak ya, berbeda tempat, contohnya di daerah Denpasar dengan daerah Tabanan bisa saja aturannya berbeda-beda atau tata keramanya yang berbeda-beda. Nah, ini harus kita pelajari. Miss setiap berpindah dari daerah satu ke daerah yang lain, Miss penyesuaian terus. Termasuk Miss pindah ke Bali ini, Miss penyesuaian lagi. Bentar ya. Baik. Nah, itu masih tentang sopan santun. Apa hubungannya Miss dengan fabel dan legenda? Anak-anak,
sedikit sampaikan belum ke pengertian. Fabel dan legenda ini tercipta karena dari cerita-cerita zaman dahulu atau cerita yang bisa dikatakan belum dituliskan tetapi disampaikan lewat mulut ke mulut. Maksudnya bukan mulut Miss langsung apa, ini lewat cerita. Contohnya Miss cerita kepada kalian, nanti kalian cerita ke anak-anak kalian, baru anak-anak kalian cerita ke sini. Seperti itu jalan adanya fabel dan legenda ini. Fabel dan legenda ini hidup dan berkembang di daerah tertentu. Fabel di Jawa dengan fabel yang ada di Sumatera tentu berbeda. Walaupun mungkin ada kesamaan tokoh. Tapi mungkin saja ceritanya berbeda. Makanya banyak dikatakan fabel itu, kalau fabel memang tidak terlalu menonjol sekali, karena banyak kan fabel itu adalah cerita untuk anak-anak ya. Tapi kalau legenda biasanya ada di setiap daerah. Kalau di Sumatera Utara ada legenda di sana asal mula Danau Toba. Kalau kalian pernah dengar Danau Toba, itu ada legendanya. Nah, nanti kita paham apakah legenda atau fabel ini benar-benar terjadi atau hanya sebagai cerita fiksi. Tapi pengantar untuk kalian, fabel dan legenda sekarang sudah mulai ada dituliskan, bahkan diperankan. Sekarang banyak fabel dan legenda yang sudah diceritakan, dipamerkan, atau yang sudah didramakan sudah ada, sudah banyak. Termasuk yang yang paling jelas, contoh asal mula terbentuknya Danau Toba itu sudah ada dilegendakan jadi film daerah. Nanti dia dimodifikasi sebagian. Lalu fabel dan legenda pun sudah kadang ya, tapi lebih banyak fabel. Fabel ini sudah mulai ada yang menulis. Artinya Miss sebagai sastrawan lalu Miss buat cerita dengan fabel, lalu akan terbentuk cerita menjadi karyanya Miss. Kalau dulu tidak ada pengarangnya. Fabel dan legenda dari dulu tidak ada pengarangnya, tapi sekarang sudah mulai ada. Nah, fabel dan legenda merupakan cerita fiksi. Oke ya. Masih ingat fiksi apa? Tidak nyata. Fiksi. Apa, Evan? Tidak nyata. Tidak nyata. Ya, kalau kita kemarin berapa ya? 2 materi yang lalu tentang topik-topik yang sudah kita pelajari, kita sudah mempelajari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini salah satunya termasuk dalam buku buku fiksi. Oke ya. Dalam buku fiksi, yaitu suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tapi nanti akan ada sedikit kebingungan karena apa? Nanti dikatakan bahwa legenda itu diakui benar terjadi di suatu daerah tertentu. Nah, itu keyakinan dari daerah-daerah tertentu. Baik, anak-anak, itu pengantar sedikit kepada kalian semua. Lalu kita pergi berangkat ke hakikatnya, pengertian dari fabel dan legenda itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bisa dibaca anak-anak semuanya. Secara etimologi, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel itu merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah fabel itu merupakan cerita yang diperankan oleh hewan. Oke ya, atau binatang yang seolah-olah bisa menyerupai tingkah laku manusia. Paham?
Ingat saja tokohnya itu adalah manusia, tokohnya adalah hewan atau binatang yang berperilaku seolah-olah sama seperti manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Tapi apa dikatakan di sana? Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalamnya. Cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Jadi, makanya kalau kalian nonton atau mungkin membaca fabel, ada pesan moral yang disampaikan oleh cerita tersebut. Lalu apa dikatakan teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Nah, sekarang banyak fabel ini digunakan untuk menyinggung pihak-pihak tertentu. Dalam arti di sini adalah manusia. Nanti ada cerita, kalian belum ada tugas tentang cerita daerah ya. Nah, ada cerita tentang kelinci dan buaya, itu yang paling terkenal. Bahkan di SD juga sudah ada ceritanya. Kalian sudah pernah dengar? Sudah? Sudah ada yang pernah dengar cerita tentang kelinci dan buaya? Belum? Nah, Miss ceritakan sedikit tentang kelinci dan buaya. Ini adalah cerita pada zaman dahulu. Nah, pada suatu ketika si kelinci ini merasa lapar sekali. Dia sangat lapar, dia pengen makan, tetapi tidak menemukan makanan di hutan. Dia sedang ada di hutan. Lalu dia melihat ada buah yang sangat merah di seberang. Oke ya, dia melihat ada buah yang sangat merah sekali di seberang yang menggoda dia untuk memakannya. Tapi kelinci ini tidak memiliki alat untuk dia nyebrang. Karena ada sungai yang sangat deras. Jadi dia tidak bisa menyeberang untuk mengambil buah yang ada di seberang itu. Maka dia berpikir, apa yang harus aku lakukan? Dia mau melakukan beberapa hal, contohnya membuang kayu, kayunya ke bawah arus gitu. Akhirnya dia bingung, dia mencari akal. Akhirnya dia di pinggir sungai, dia berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Gitu. Lalu dia melihat seekor buaya. Lalu dia punya ide cemerlang. Dia berpikir, oh ada ide gitu. Tetapi pada saat dia berpikir seperti itu, buayanya datang dan berbicara pada si kelinci. Di sini buaya pengen memakan si kelinci. Tapi si kelinci mengatakan, jangan makan saya. Lalu si buaya berkata, kenapa? Lalu kelinci bilang seperti ini. Kalau kamu makan saya, kamu tidak akan kenyang. Karena tubuh saya ini sangat tidak enak. Seperti itu. Tidak enak, tidak mantap lah intinya katanya. Saya juga sangat kurus. Tidak ada gizi dari tubuh saya katanya. Jadi begini saja kata si kelinci. Apa? Kata si buaya. Kalian berbaris, panggil teman-temanmu, lalu berbaris sampai ke tepi sana. Lalu si kelinci, si buaya berpikir, apa yang mau kau kasih kepada kami kalau kami berbaris seperti itu? Katanya. Lalu si kelinci bilang seperti ini. Kalau kalian berbaris sampai ke seberang sana, saya akan hitung berapa banyak kalian, lalu saya akan memberi makan. Itu kan lebih mantap daripada kalian harus makan badan saya yang kecil ini dibagi beberapa orang kalian gitu. Akhirnya si buaya ngikut-ngikut saja. Oh iya benar juga. Kalau kami sekecil dia, karena kelincinya memang kecil kan. Kalau seperti dia kecilnya nggak cukup seperti itu. Akhirnya buayanya ikut berbaris sampai ke seberang.
Akhirnya kelinci melompat ke tubuh buaya, lalu menghitung 1, 2, 3, 4 dan sampai ke seberang. Sampai di seberang kelinci memberi apa? Seperti ini. Dadah, terima kasih sudah membantu saya menyeberang gitu. Akhirnya buaya pada marah, tapi buaya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kelinci kabur dan mau sampai pada tempat yang dimana di sana banyak buah-buahan. Nah, apa yang kita petik dari cerita tentang buaya dan kelinci? Bahwa kita diajari untuk cerdik, untuk boleh memahami kondisi dan situasi. Dalam kondisi apapun kita harus mampu jadi pemenang. Tapi di sini anak-anak, mungkin dari kalian juga, tapi kan cara dia tidak apa ya, dalam arti di sini tidak baik ya anak-anak ya, karena dia membohongi temannya. Tapi kita lihat dari segi positifnya saja yang kita petik. Yang dari yang negatifnya tentang kelinci dan buaya ini ya jangan kita petik. Kita boleh jadi pemenang tanpa harus menjatuhkan orang lain. Oke? Itu cerita mengenai fabel. Intinya dia adalah apa? Di tokohnya adalah hewan yang bisa berperilaku seperti manusia. Itu inti dari fabel. Legenda itu apa? Cerita itu cerita prosa rakyat yang mirip dengan mite. Nanti kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam jenis-jenis cerita rakyat. Salah satunya adalah mite ini. Apa itu? Mite ini merupakan cerita-cerita zaman dahulu yang diakui oleh beberapa atau diakui oleh daerah-daerah tertentu. Ceritanya diakui oleh daerah-daerah tertentu. Nah, cerita legenda dianggap benar-benar terjadi. Ingat, bukan benar terjadi, tapi dianggap. Nah, belum tentu ini 100% memang terjadi. Dalam arti di sini masih ada keraguan. Dianggap benar-benar terjadi. Cerita dalam legenda dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Legenda ditokohi oleh manusia yang memiliki sifat luar biasa. Terkadang legenda mengandung unsur sejarah atau tempat. Nah, anak-anak, seperti yang sudah disampaikan kepada kalian bahwa legenda ini merupakan cerita rakyat yang dianggap oleh daerah tertentu benar-benar terjadi, yang ditokoi oleh orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kegaiban atau memiliki keajaiban. Dia bisa berupa unsur-unsur sejarah dari suatu tempat atau bisa juga proses terjadinya suatu tempat. Anak-anak, sedikit menceritakan tentang legenda Danau Toba. Sebenarnya kalau legenda Danau Toba atau asal mula Danau Toba itu kalau dilihat dari perspektif ilmu IPS-nya, dari pengetahuan alam, bagaimana terbentuknya Danau Toba, itu adalah karena terjadinya perpecahan, terjadinya meletus Gunung Toba. Akhirnya membentuk lempeng, akhirnya berisi air, akhirnya terbentuklah Danau Toba. Tetapi orang Sumatera Utara mengakui bahwa Danau Toba itu bukan karena terjadinya pecahan atau gunung meletus, melainkan karena ada sejarah. Sekarang sampai saat ini masih diakui bahwa Danau Toba itu karena adanya ikan emas. Jadi dulu ada seorang laki-laki, dia masih bujang, dalam arti belum menikah, dan dia punya 1 ekor anjing. Jadi laki-laki yang belum menikah memiliki 1 ekor anjing, lalu dia pergi memancing. Dia dari keluarga yang miskin sekali, rumahnya masih gubuk. Dia memancing untuk makan dia hari ini. Akhirnya dia memancing,
dan ketemu ikan yang besar warna kuning atau bisa dibilang ikan emas. Lalu dia bawa ikan ini ke rumahnya, lalu dibuat ke wadah. Akhirnya dia belum sempat masak ikan ini karena ada kegiatannya, dia pergi keluar. Saat dia pulang, dia bingung kok banyak sekali makanan di rumahnya. Udah ada yang masak nasi, udah ada ikannya dan lain sebagainya. Dia bingung kenapa kok ada di sini makanan, sedangkan saya belum ada memasak seperti itu. Akhirnya laki-laki ini bingung, tapi dia karena lapar dia makan saja semua makanan ini. Kesok harinya juga terjadi seperti itu. Akhirnya dia ngintip siapa sebenarnya yang sudah melakukan hal tersebut di rumahnya. Akhirnya dia melihat sosok bidadari. Lalu dia ketemu dengan wanita ini, lalu disampaikan, kenapa kamu ada di rumah saya, gitu. Baru disampaikan si wanita ini bahwa dia adalah manusia dari ikan tadi yang ditangkapnya itu. Akhirnya beberapa hari atau beberapa bulan mungkin akhirnya mereka menikah dengan persyaratan laki-laki itu tidak boleh menyebut asal usul dari perempuan tersebut. Oke ya. Tidak boleh menyebut asal usulnya. Kalau disebut maka akan terjadi malapetaka. Akhirnya mereka menikah dan akhirnya dikaruniai anak namanya Samosir. Nah, Samosir ini suatu hari pergi ke ladang mengantarkan makanan orang tuanya, tetapi dia dihambat oleh teman-temannya, akhirnya makanan papanya ini tidak sampai. Papanya sampai ke ladang dan makanan papanya nggak ada. Papanya marah. Lalu papanya menyebutkan asal usul dia. Lalu dibilang seperti ini. Dasar anak ikan gitu. Dan Samosir ini bingung. Saya anak ikan gitu. Dan hujan deras waktu itu langsung kayak hujan, petir dan lain sebagainya datang. Lalu Samosir ini lari lalu menjumpai ibunya. Lalu Samosir menyampaikan ke ibunya bahwa apakah benar saya anak ikan gitu. Lalu mamanya heran dan akhirnya mamanya menyuruh Samosir ini pergi ke tempat yang paling tinggi dan mamanya ini berubah lagi menjadi ikan. Nah, di sini tenggelam dah satu daerah, akhirnya membentuk danau, dan Samosir tadi kan naik ke tempat yang paling tinggi. Makanya sekarang ada di Danau Toba ini, ada di tengah-tengah pulau, namanya Pulau Samosir. Itulah asal mula terbentuknya Danau Toba. Nah, ini yang diakui oleh orang-orang di Sumatera Utara. Tapi kalau dilihat dari asal sebenarnya mengapa terbentuk Danau Toba ini, ya memang karena gunung meletus atau gunung Toba meletus. Itulah sebenarnya. Tapi yang diakui oleh daerah setempat sana itu karena adanya cerita yang tadi. Nah, kita tidak perlu tahu mana yang benar, mana yang tidak. Asalkan ya kita belajar apa yang bisa kita tangkap dari setiap cerita-cerita dari zaman dahulu. Baik, itu tentang hakikatnya tentu kalian bisa membedakan. Kalau fabel dia di tokohnya hewan, legenda dia ceritanya manusia. Fabel ini menceritakan tentang kehidupan manusia. Jadi hewan menceritakan tentang kehidupan manusia, sedangkan legenda dia menceritakan keajaiban-keajaiban yang mungkin dilakukan oleh tokoh tertentu. Lihat anak-anak, kita perhatikan dari pengertiannya tadi, seharusnya anak-anak semuanya bisa paham mana fabel, mana legenda.
Nah, fabel itu ciri-cirinya, ini simpel saja supaya kalian bisa langsung tangkap. Kalau fabel tokohnya adalah binatang, wataknya seperti manusia atau tingkah lakunya seperti manusia, konfliknya dalam atau masalah dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Ada latar tempat, waktu, dan suasana, dan memiliki amanat. Pasti Miss nggak bisa pastikan 100%, tapi kebanyakan fabel itu pada suatu ketika hiduplah seekor buaya, pasti seperti itu. Pada paragraf pertamanya. Tapi sekarang sudah mulai modern dan juga sudah mulai banyak muncul cerita-cerita mengenai fabel. Oke. Intinya kalian ambil dasarnya, dia tokohnya adalah binatang dan bisa berperilaku seperti manusia dan memiliki pesan moral untuk pembacanya. Kalau legenda itu tokoh dalam ceritanya memiliki kesaktian. Terdapat unsur keajaiban dalam ceritanya. Nah, tadi seperti yang sudah Miss ceritakan tentang terbentuknya Danau Toba, mungkin kalau kita berpikir secara nalarnya manusia, mana mungkin ya. Datang hujan terus, ikan bisa jadi manusia, lalu hujan satu hari datang, lalu terbentuk Danau Toba dengan luasnya yang seperti itu. Sangat tidak mungkin. Makanya dibilang di sana bahwa legenda itu ada mengandung unsur-unsur keajaiban. Berhubungan dengan hal-hal gaib, ya. Lalu terdapat unsur sejarah dan cerita yang dianggap benar dan memiliki amanat. Oke? Sejauh ini ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada, Miss. Ada yang bingung? Ada yang ngantuk? Sebentar, Miss cek dulu. Ngantuk nih karena didongengin ya. Oke, coba dulu. Miss stopkan share. Bagaimana kalau cerita tentang fabel dan legenda bikin ngantuk ya? Ini masih sedikit, itu masih Miss sangat simpelkan cerita-cerita dari fabel dan legenda. Kalau kalian baca, tapi kalau dibaca kenapa ini ya malas ya? Tapi kalau diceritain ngantuk. Enaknya diapain ya? Sebenarnya ini kalau kita tatap muka enak loh pelajari tentang legenda dan fabel ini. Tapi karena seperti ini sangat susah. Kalau dia bertemu langsung, kita tatap muka, kita berperan jadi kelinci kah, jadi sangkuriang. Kalian coba Miss mau tanya, kita materi-materi tertentu terus bikin kalian ngantuk. Coba kalian cek, boleh lihat di internet atau tanya, jangan ditanya seberangnya, nggak bisa. Coba kalian ingat kalian asalnya dari mana, atau mungkin papa atau mama gitu, bisa lihat dari silsilah aja. Papa, kalau contohnya papanya dari Bali, coba dari sisi mamanya diambil. Kalau semua nanti dari Bali, ya Bali semua yang ceritain. Coba dilihat atau di search juga, nggak apa-apa. Fabel atau legenda yang terkenal di daerah kalian. Daerah bukan apa ya, daerah asal. Bukan daerah tempat tinggal. Daerah asal, coba. Oh, kalau memang papa dari Bali, nggak apa-apa.
Tapi kalau contohnya papa dari Bali, mama dari Jawa, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang dari Bali Miss juga penasaran, apa fabel dan legenda yang terkenal di sini. Kalau fabel mungkin nasional kayak ini ya. Legenda mungkin yang berbeda. Coba. Oh, udah mau ini ya. Miss terlalu serius sekali ceritanya. Miss enggak lihat waktu. Coba anak-anak, ini bukan tugas, tapi Miss minta supaya kalian cari tahu ya. Oke ya, bukan tugas, tapi coba cari tahu hari Kamis kita kembali lagi tentang materi ini. Coba kalian cari legenda yang terkenal. Contoh, cari 2. Berasalkan Miss nggak bisa bilang 2 juga, takutnya papa kalian dari Bali, mama kalian juga dari Bali. Gini ya, kalau papanya dari Bali, coba cari cerita legenda saja. Legenda dari Bali. Tapi kalau gimana ya? Ya, begini saja. Semuanya open kamera dong. Ini waktu kita dikit lagi. Gini. Kalau papa dan mamamu dari Bali, maka cari satu satu fabel dari Bali dan satu legenda. Kalau papa dan mamanya dari asal yang sama. Oke ya, kalau contohnya papanya Bali, mamanya Bali, berarti kamu cari legenda dan fabel yang terkenal di asal itu, orang tuamu. Tapi kalau contohnya papanya Sumatera Utara, mamanya Bali, cari legenda dari 2 tempat ini. Oke ya? Paham ya? Ada yang bingung? Contoh, Miss. Papa Miss dari Sumatera, mama Miss juga Sumatera. Maka Miss yang cari adalah legenda dan fabel dari Sumatera. Tapi kalau contohnya Papa Miss dari Sumatera, Mama Miss dari Jawa, maka kedua ini Miss cari legenda saja. Paham? Atau bingung? Kalian cari, kalian baca sendiri. Hari Kamis, Miss akan tunjuk siapa yang bercerita. Oke? Paham? Jadi harus dibaca. Intinya kalian cari dulu dari mana asalnya papa mama, lalu kalian lihat apa legenda yang terkenal dari daerah tersebut. Nah, kita akan lihat nanti variasi-variasi dari legenda atau fabel yang terkenal di Indonesia. Oke? Oke ya anak-anak ya. Baik, Miss mau absen dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Yang bingung? Ada? Silakan open kameranya anak-anak semuanya. Oke, itu bukan tugas memang, tapi kalian harus cari tahu. Nanti Miss akan tunjuk beberapa menit, contohnya nanti ada yang bercerita tentang legenda. Ini suatu hal yang menarik menurut Miss. Tadi Miss sudah cerita tentang dari Sumatera, itu masih dari Sumatera Utara. Nanti itu masih satu legenda di Sumatera Utara, masih banyak lagi. Oke? Baik, semuanya open kamera. Miss ingatkan lagi, tolong yang tugasnya belum terkumpul semuanya, silakan dikumpulkan secepatnya. Kalau ada kendala, tolong sampaikan ke Miss atau ke wali kelas kalian. Oke, Alicia, Hadir, Miss. Tiara, Hadir, Miss. Aston,
Sheba. Devini. Hadir, Miss. Dena. Hadir, Miss. Devon. Hadir, Miss. Gaudia. Hadir, Miss. Aditya. Hadir, Miss. Eric. Hadir, Miss. Evan. Hadir, Miss. Rachela. Eno. Ishak. Hadir, Miss. Ishak. Oke, Jesse. Jonathan. Jonathan. Hadir, Miss. Caitlin. Hadir, Miss. Karen. Hadir, Miss. Leora. Queen. Hadir, Miss. Rafaela. 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 Shalom. 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 Rafaela. Baik, anak-anak, Miss juga minta tolong kepada ketua kelas sampaikan tugas ini, bukan tugas, sampaikan pada Ino mengenai tugasnya yang belum dikumpul ya. Tolong sampaikan pada dia supaya tugasnya dikumpul. Dan juga tentang materi yang Miss sampaikan tadi mengenai pencarian fabel dan dongeng dari daerah asal orang tua, tolong disampaikan kepada teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Baik, sampai sini materi kita pada hari ini. Miss minta maaf kalau ada kesalahan kata, perbuatan atau apapun. Sampai ketemu di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai matematika ya Tuhan, dan juga ada yang presentasi, dan tolonglah berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menangkap apa yang disampaikan oleh teman kami yang presentasi, dan juga Miss Devi yang akan memberikan materi ya Tuhan. Berkati juga orang tua yang masih bekerja. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Evan dan anak kelas 7A. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan lanjut bahwa hari ini kita akan ada presentasi untuk yang materi dari penyajian data ya. Oke, apakah sudah siap? Sudah, Miss? Sudah, oke. Pertama, menyajikan dan menafsirkan data berbentuk tabel. Data. Data merupakan kumpulan keterangan, informasi, atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan yang diperoleh dari suatu penelitian. Contoh data dalam bentuk tabel, seperti berikut. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan jumlah atau ukuran dan berwujud bilangan atau nilai tertentu. Contoh sebagai berikut. Data kuantitatif, cara memperolehnya. Pertama, mencacah. Contoh, mengumpulkan data tentang jenis alat transportasi yang digunakan siswa kelas SMP Nusantara. Para siswa diminta untuk mengangkat tangan sesuai dengan perintah pengumpul data. Setelah itu, pengumpul data mencacah banyak siswa yang mengangkat tangan. Mengukur. Contoh, mengumpulkan data berat badan siswa kelas 7 SMP Nusantara dilakukan dengan menimbang berat badan siswa satu persatu sampai ke satuan kilogram terdekat. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menggambarkan keadaan atau sifat suatu objek dan tidak berbentuk bilangan. Contoh,
Pada penelitian yang mengkaji dampak perilaku buang sampah ke sungai, penelitian tersebut tergolong kualitatif karena membahas objek secara deskriptif analitis. Data kualitatif, cara memperolehnya. Pengamatan langsung. Objek yang diteliti diamati secara langsung. Hasil pengamatan dicatat atau direkam menggunakan alat bantu elektronik. 2. Angket atau kuesioner. Angket kuesioner berisi serangkaian pertanyaan. Angket diberikan kepada sekelompok orang yang dipilih atau responden untuk menanggapi pertanyaan dalam angket. Jawaban atau tanggapan responden dicatat sebagai data. Ketiga, wawancara atau interview. Metode ini dilakukan dengan mewawancarai responden secara langsung. Selanjutnya, hasil wawancara dirangkum menjadi data. Keempat, eksperimen atau percobaan. Eksperimen atau percobaan dilakukan secara bersistem dan terencana. Data dikumpulkan dengan cara mengamati dan mencatat kejadian-kejadian selama eksperimen berlangsung. Kelima, mencari dari sumber lain, misalnya dari buku, majalah, dan internet. Buku, majalah, dan internet dapat pula digunakan sebagai media pengumpulan data. Informasi dari buku, majalah, dan internet dapat dirangkum dan dicatat sebagai kumpulan data. Berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Misalnya, data ukuran kaos olahraga siswa diperoleh dengan menanyakan kepada siswa secara langsung. Data berat badan siswa diperoleh dengan melakukan penimbangan berat badan siswa. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Misalnya, data tentang jumlah penduduk suatu provinsi diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan data banyak sekolah dalam satu kota atau kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan. Menyajikan dan menafsirkan data sajian data berbentuk tabel bagi menjadi tiga, yaitu tabel baris dan kolom. Terdiri atas beberapa baris dan satu kolom. Kolom. Nah, yang pertama ada variabel, baris. Jadi kalau itu ada kategori, kolom, dan nilai data. Nilai data ini yang di sebelah kanan, baris di sebelah kiri ya bisa dilihat ya. Dan kolom ini row, ya, artinya satu baris. Satu baris ini, kalau baris ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya. Oke, dan ini adalah tabel baris dan kolom, ada tabel kontingensi, itu 4 kali 2. Nah, seperti ini. Ini ada variabel dan juga dan ada variabel 2. Jadi dia berbeda gitu sama dengan yang tadi. Nah, lalu oke, sebentar Miss, ini ada pesan dari teman. Baris dan kolom, lalu ada tabel kontingensi yang 6 kali 3. Jadi sama seperti tadi, ya, hampir sama sebenarnya. Ada variabel, variabel 2, lalu ada baris, 6 baris ya. 6 kali 3 ini artinya 6 baris dan 3 kolom. Nah, nilai datanya yang jadi 6 kali dengan 3. Nah, gitu maksudnya.
ada 3 kolom. Dan ada tabel distribusi frekuensi, yaitu ada yang seperti tadi, tabel data yang di sini juga nilai dan frekuensi data. Lalu B, menyajikan dan menafsirkan data berbentuk diagram. Yang pertama, diagram batang. Nah, jadi dari data tabel seperti ini, kalau kita kalau misalnya ini banyak sekali, ini kan susah melihatnya. Jadi dengan adanya diagram ini sangat-sangat membantu sekali. Diagram batang misalkan. Jadi seperti ini. Oke. Boleh dilanjut dengan Yudi. Satu, diagram batang. Nah, jadi saya lanjutkan, ada sumbu tegak dan juga sumbu mendatar ya. Kita lanjut, ada juga judul sumbu tegak dan judul sumbu mendatar. Jadi judul sumbu mendatar. Nah, ini hari ini judul sumbu mendatar dan judul sumbu tegaknya banyak siswa. Oke. Lalu ini nilai datanya, ini data, terus ini tinggal garis doang. Jadi mencocokkan, ini juga data. Sorry. Nah, dan ada lagi variasi diagram, yaitu diagram garis. Ya, jadi misalkan seperti ini. Nah, ini dari data ini dituangkan ke dalam diagram garis. Jadi sama seperti tadi. Ada nilai data, kategori data, dan juga nilai data, jadi data, dan ini juga data. Jadi kita mempaskan misalnya sini pukul jam 3, suhu udaranya adalah 32. Jadi kita tarik 32, kita tarik garis ke atas, dan dari 32 kita tarik garis ke samping, ketemu, disitulah titik pertama dengan titik-titik selanjutnya, dan akhirnya dihubungkan seperti itu. Nah, terus ada juga diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini sangat mudah. Misalnya data yang tabel yang baik tadi dituangkan dalam diagram lingkaran, ini sangat mudah untuk dibaca. Gitu. Nah, ini contoh datanya. Jadi ini diagram lingkaran yang berbentuk persen ya. Jadi persentase kita bisa lihat di sini sepak bola 27%, 35%, 20%, 18%. Nanti kita akan ini karena jumlahnya pas 100, jadi dia sama saja seperti yang di data. Nanti kita akan lebih ke dalam mencari latihan soal di diagram lingkaran ini berbentuk persen. Nah, kita latihan soal sekarang. Yang pertama, latihan soal pertama, tunjukkan bahwa data di bawah ini merupakan data kuantitatif atau kualitatif ya. Jadi kalau misalnya mendengar dari tadi pasti udah tahu ya. Ya kita baca dulu, ini data nilai ulangan semester siswa kelas 10. Data pekerjaan atau mata pencaharian orang tua dari kelas 10. Data hasil pengukuran curah hujan di berbagai daerah. Data tingkat makmuran penduduk di beberapa desa di kecamatan tertentu. Jawabannya, yang diingat kuantitatif itu adalah bilangan. Kuan berasal dari kata count bahasa Inggris. Jadi count itu pasti related dengan yang namanya bilangan. Nah, yang A kita pasti nomor 1 data nilai ulangan. Kan 80, 90, 100 itu data kuantitatif. Yang B, pekerjaan dan mata pencaharian, misalnya petani, nelayan. Nah, itu kita bisa lihat dia adalah data kualitatif. Yang C, daerah hasil pengukuran. Kalau pengukuran, hasilnya pasti bilangan dan satuannya. Jadi dia pasti kuantitatif. Dan data tingkat kemakmuran penduduk di beberapa desa di kecamatan tertentu. Nah, itu adalah data kualitatif ya.
Next, nomor 2. Nah, ini soalnya adalah berapa siswa yang mendapatkan nilai 7. Ya, gampang sekali ya. Kalau kita sudah lihat tadi, diagram garis itu dari bawah, dari kategori data, kita tarik dari ke atas. Nah, mencocokkan dengan beberapa orang. Jadi ini banyak siswa yang dapat nilai 7. Jadi tadi garis hasilnya adalah pasti gampang sekali, yaitu 7. Lanjut, nomor 3. Nah, ini agak kerja 2 kali ini ya. Jika nilai yang diperlukan untuk masuk ke universitas minimal 8, berapa orang yang akan diterima universitas tersebut? Nah, sini kita lihat dulu statement yang pertama. Jika nilai yang diperlukan untuk masuk ke universitas minimal 8 artinya 8 ke atas. Ya. 8 ke atas itu 8-nya masuk atau tidak? Masuk. Kalau misalnya kita nilainya 8, kita akan pasti diterima karena minimal 8. Nah, jadi jawabannya itu sudah pasti ya. Yang pertama kita cari adalah tandanya seperti ini. Nilai harus, nah kalau yang ingat tanda ini, lebih besar sama dengan 8. Oke, sudah clear. Berarti dari sini ke sini, nah itu semua masuk. Nah, sekarang pernyataan kedua, pertanyaannya adalah berapa orang yang akan diterima universitas tersebut? Nah, kita cari seperti tadi, cara mencari datanya adalah kita lihat di kategori, yang ke-8, kita tarik ke atas, di mana dia berhenti. Nah, di situ, kita tarik garis ke datanya di sini adalah 8. Jadi, 8 orang. Nah, seperti ini. Nah, jadi nilai 8 adalah 8 orang, nilai 9 adalah 4 orang, nilai 10 adalah 2 orang. Nah, sekarang dicari berapa orang yang akan diterima, berarti totalnya sama dengan seperti ini. 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan 14 orang. Oke. Dan yang terakhir, ini latihan soal yang terakhir. Jika toko bulan, ya bukan matahari ya, tapi bulan, memproduksi 8.000 buah baju dalam 1 tahun, berapa baju anak yang diproduksi toko bulan? Nah, jadi ini diagram lingkaran ya, seperti yang tadi dalam bentuk persen. Jadi kita tahu 8.000 buah baju, jadi satu diagram ini melambangkan 8.000 buah baju. 40% dari 8.000 itu adalah baju remaja, baju dewasa adalah 38%. Yang pertama kita cari adalah baju anak ini, gitu ya. Jadi jawabannya cari dulu si persentase baju anak ini ya. Persentase kalau yang ingat persentase itu ada 100. Jadi kalau misalnya ini 40 ditambah dengan, jadi cara mencari jatahnya yang ini berapa persen, yaitu adalah dengan data pertama tambah data kedua seperti ini. Nah, jadi baju anak itu 100 ya, 100 ini semua ini itu 100 ya, dikurangin dengan 40 ditambah 38. Nah, 100 ini 40 sudah baju remaja. Baju dewasa 38. Sisanya baju anak berapa? 22. Jadi baju anak ini 22%. Saya anotasi sebentar. 22%. Nah, sudah seperti itu. Lalu sudah nih ketemu nih 20% nih. Nah, yang kedua adalah berapa fisiknya berapa baju anak yang diproduksi oleh toko bulan. Nah, lanjut sini. Nah, dalam arti berapa baju anak dari 8.000 buah baju yang diproduksi. Nah, yang masih ingat formula persen? Masih ingat rumusnya? Caranya adalah 22/100 dikali total semuanya, yaitu 8.000 buah baju, sama dengan 1.760 baju anak. Jadi dalam 1 tahun, toko bulan memproduksi 1.760 baju anak. Lainnya adalah baju remaja ataupun baju dewasa. Nah, kita sudah selesai latihan soal dan juga mengakhiri presentasi kami pada hari ini.
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis maupun kesalahan dalam presentasi, dalam berkata-kata atau bertindak. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai habis. Jadi di kotak yang pertama itu kan dia ada kotak gitu ya, ada tabel. Jadi itu ada tabel. Oke, sebentar ya. TV kabelnya terlalu banyak banget. Jadi yang pertama itu ada jeruk. Jeruk, ada mangga. Lalu ada durian. Lalu ada alpukat. Dan ada manggis. Punya dua, ya. Di situ dimintanya dua, besar sudut juring sama persentase. Kalau dia mintanya di persentase sama besar sudut juring, berarti di sini Miss Devi taruh juringnya, di sini Miss Devi taruh persentasenya. Nah, juringnya itu berarti dia 1.500, Miss Devi buat di sini aja ya. 1.500 per keseluruhannya itu sudah ditotal, yaitu 6.000. Oke, jadi ini ditambahkan semuanya, ditambahkan. Dikali karena kita mau cari juring, jadi kita kali dia dengan 360 derajat. Ini simple banget gitu ya. Kenapa? Kecilkan saja angka-angkanya atau sederhanakan bahasanya ya. Dengan cara apa? Coret semua yang punya 0. Ya. Di sini ada 1, coret. Di sini ada 2, coret keduanya. 36 dibagi 6, itu kan dapatnya 6. Berarti tinggal 15 dikali 6. Kalian akan mendapatkan, tadi sudah Miss Devi hitung, itu ada 108. Ya. Begitu pula dengan nomor 2. Jadi di sini ada 108 derajat. Nomor 2, 1.800 per 6.000 dikali 360 derajat. Ada 3. Ya, ada 3 nolnya, kita coret ketiganya. 36 dibagi 6 dapat 6. Tinggal 18 dikali 6. Itu sama dengan kalian akan mendapatkan 1800. Enggak, ini kalian dapat itu 1.500, ini 90 ya, Nak ya. Mesti bisa lihat angkanya. Ini 90. Ini yang 108. Oke ya. Karena Miss Devi tadi sudah coret-coret semua angka-angka 00-nya ya. Nah, poin yang ketiga itu adalah 1.200. Ini sama, masih sama, semuanya sama. Pasti per 6.000. Yang keempat juga 900 per 6.000. Dikali 360 derajat. Dikali 360 derajat. Tinggal dicoret ini 3. Coret 3. Oke, 36. Ini 6 dapat 6. Ya, tinggal 12 dikali 6. 6 kalian kalikan 2, 12. Simpen 1 dapat 72 derajat. Tinggal kalian taruh. Ini jadinya 90 derajat. Ini jadinya 108. Ini sebenarnya nggak perlu dihitung ya, karena itu sudah contoh nomor 1 harusnya ya. Yang duriannya itu dia nomor 3 dapatnya 72 derajat. Nah, ini juga tinggal kalian coret. 6. Ini dapatnya 54 derajat. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, itu adalah 600 per 6.000. Dikali 360. Coret, coret, 2 dicoret. 36, 6. Ini dapatnya 36 derajat. Ini 36 derajat. Sampai di juring, apakah ada yang masih salah? Adakah yang salah? Bisa jawab Miss Devi dengan suara. Semuanya betul? Belum? Ada orang?
Oh, cuma satu aja muridnya Miss Devi kah? Betul, Miss. Cuma 2? Betul, Miss. Ini ada 22 loh. Miss. Oke. Nah, kalau persentase caranya sama. Tapi yang diganti di sini adalah jadi 100%. Ya, Miss Devi coba mau bicara sama Erik. Halo Erik. Halo, Miss. Erik, kan kalau di jeruk itu kamu sudah dari kasih tahu kan di situ ada sudah caranya dapatnya 25%. Kalau mangga, Erik dapatnya berapa persentasenya? Mangga yang sudah Erik hitung berapa dapat persentasenya, Nak? 30%. 30%. Caranya 1.800 per 6.000 dikali 100%. Oke, terus yang selanjutnya durian. Miss Devi mau bicara sama Aditya. Aditya, Iya, Miss. Aditya dapat berapa yang duriannya? Tunggu, Miss. 1.200 per 6.000 dikali 100%. Yang kedua, sorry. Ini yang kedua ya, bukan yang pertama. Ini yang ketiga. Berarti 1.200 per 6.000 dikali 100%. Dapat berapa, Aditya? Ini tinggal dicoret 3. Coret. Bisa nolnya 1. 12 dibagi 6. Dapat 2. Tambahin 0, 1. Dapatnya 20% ya, Nak. Oke, Miss Devi beralih ke alpukat. Miss Devi mau bicara sama Sheba. Halo, Sheba. Hai, Sheba. Sheba, Miss Devi lihat ada jendela, tapi ada orangnya nggak itu? Sheba. Oke, Miss Devi seperti tidak melihat ada orang di sana. Miss Devi beralih ke Jessie. Halo, Jessie. Oke, Jessie. Kalau alpukatnya berapa persen Jessie dapat? Berapa? 900 per 6.000 dikali 100%. Berapa, Nak? Nah, kalian ngitung nggak tadi ya? Iya, silakan Tiara. 15%, Miss. Iya, 15% ya Alicia juga. Oke ya, 15%. Dengan cara ini, coret 90 dibagi 6 ya. Yang terakhir, manggis. Silakan Jonathan. 10%. Iya, 10%. Miss kok bisa? Miss dapat 10%, Miss dari mana? Tinggal ini aja kalian jumlahin. Ya, karena ini harus 100%, jadi sisanya berapa? Pasti dia sisa 10%. Atau kalau mau ngitung, tinggal 600 per 6.000 dikali 100%. Ya, paham ya? Jadi, ya, it's okay Sheba. Cuma tadi Miss Devi ngeri aja gitu ya. Miss Devi nggak lihat kamu soalnya. Oke, silakan Alicia. Oke ya. Oke, itu caranya untuk mendapatkan juring sama persen
persentase. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Stop share dulu ya. Apa ada pertanyaan? Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak atas selesainya pembelajaran matematika ini, di mana ada teman-teman kami yang sudah presentasi menampilkan yang terbaik dari yang mereka ketahui Bapak untuk dibagikan kepada kami semua Bapak. Berkatilah teman-teman kami ini Bapak agar ilmu yang dibagikan tidak berlalu begitu saja, namun kami dapat memahaminya dengan baik ya Bapak. Bapak, saat ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Tuhan tetaplah berkati setiap jaringan internet kami dan perangkat yang kami gunakan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan keadaan baik dan lancar. Berkati juga keluarga kami yang saat ini sedang bekerja ya Bapak, dimanapun mereka berada, kiranya senantiasa Engkau sertai dan jaga mereka, berkati mereka sama seperti Engkau menjaga dan menyertai kami, memberkati kami di rumah kami masing-masing. Kami serahkan doa ini Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak kelas 7A. Tuhan Yesus memberkati.